Halo, salam buat semua ya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing dan juga cerita ya tentang bagaimana supaya mahasiswa itu bisa membedakan mana file Word dan juga mana file PDF. Kemudian juga sebenarnya ini berkaitan dengan bagaimana mahasiswa itu bisa membaca petunjuk dengan baik dari dosennya ketika dosen memberikan tugas, kemudian kalian baca ya tugas tersebut, arahan tersebut itu dengan baik ya. Ketika disampaikan bahwa tugas itu dikumpul dalam bentuk file Word atau tugas itu dikirim dalam bentuk file PDF. Nah, kalian harus memahami petunjuk-petunjuk tersebut ya. Selain itu memberikan nilai tambah ya, bagi kalian juga memudahkan bagi dosen untuk ketika mengoreksi ya. Apabila file itu misalnya dikirimkan ke email, kemudian memudahkan bagi dosen ya sesuai dengan arahan dosen ya. Kemudian juga penamaan file. Penamaan file itu memang sangat penting ya, perlu untuk kalian memperhatikan gitu ya. Jadi ketika disampaikan bahwa apa namanya file misalnya diminta file Word, ya kalian kirim file Word. Ketika diminta file PDF, ya dikirim file PDF. Kemudian penamaan email ya. Email itu kalian harus perhatikan, misalnya seperti contoh gini, nama mahasiswa ya. Kemudian tugas apa mata kuliah, nama mata kuliah ya. Kemudian di sini kelas. Itu sangat penting ya. Jadi nama mata kuliahnya apa, kemudian kelasnya apa. Ya, ini sangat penting untuk nanti, kan satu dosen kan dia tidak mengajar hanya satu kelas dan satu mata kuliah, tapi ada beberapa kelas juga ya. Dan ada beberapa mata kuliah, sehingga ini juga kita saling mendukung dan saling membantu ya antar dosen dan juga mahasiswa. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan ya, bukan asal-asalan mengumpul tugas. Tidak ya. Jadi perlu diperhatikan. Nah, kemudian juga kalian nanti lihat, saya akan menunjukkan bagaimana ini ya, kalian harus melihat ini ketika kita mengecek email ya, mengecek email misalnya, itu tidak ditulis di ini ya, dikirimnya seperti ini ya dalam bentuk apa namanya PDF. Jadi bukan ditulis di badan email ya. Ada itu yang mengirimkan ke saya seperti itu ya. Tidak ditulis di badan badan ini ya untuk menulis, tapi dikirimkan filenya. Kalau di badan untuk menulis email ya, misalnya selamat pagi Ibu, berikut saya lampirkan tugas saya gitu ya. Itu bukan ditulis di situ bahwa selamat pagi Ibu, saya menuliskan, kemudian menuliskan jawaban soal ya atau tugas di situ, tidak ya, tapi kirim berupa file. Jadi diketik dulu di Word, kemudian kalau misalnya dosennya minta file PDF, kemudian di convert ke PDF, kemudian dikirim emailnya ya. Seperti itu. Atau misalnya ada toleransi, misalnya kalau tidak ada mesin ketik atau ini apa namanya? Komputer ya, bisa tulis tangan kemudian foto, kemudian dikirim juga bisa ya. Atau di-convert juga ke PDF kemudian dikirim. Kalau di HP itu kan ada. Jadi tolong untuk memperhatikan hal-hal tersebut ya. Jadi contoh file PDF itu seperti ini ya.
Ini contoh file PDF, ya, ada tulisan PDF-nya seperti ini, ya. Tapi ini pun lihat ini pun penulisannya tidak. Ini ibu nanti bingung ini mau ininya di mana. Kelasnya juga tidak ada. Jadi informasi yang kalian sampaikan itu harus ada nama, NIM, kemudian jurusan, mata kuliah, dan juga kelas. Itu yang sangat penting, kelas ya. Nah, supaya kan ada beberapa kelas tuh, ada kelas ABCD. Nah, kalian berada di mana supaya memudahkan bagi dosen untuk proses koreksi dan juga proses penilaian. Ya. Itu harap diperhatikan ya oleh kalian. Nah, kemudian ini mengetik ya, cara kalian mengetik ini share dulu. Nah, kalau ini ketahuan sekali bahwa tidak siap. Pertama, susunannya tidak rapi ya. Biasanya kalau tugas kan paling tidak ada cover depan. Kalau tidak ada cover depan pun bisa ditulis judul dulu, ini tugas apa ya. Kemudian mulai dengan nama, NIM, kelas, ini ujian mata kuliah apa, nama dosennya bila perlu ya. Nah, kemudian ketik ini terlalu jauh ya. Jadi diketiknya itu rapi ya. Saat ini tidak ada perataan kiri kanan ini ya. Perataan kiri kanan tidak ada. Ya, asal copy paste saja. Nah, jadi ini tidak ada. Ini harusnya kan ada rata kiri kanan. Nanti Ibu akan berikan data kiri kanan ya. Lihat perbedaannya ya, kalian lihat. Nah, itu menjadi rapi kan? Jadi lebih rapi. Nah, kalau begini kan bacanya enak dan lebih rapi ya. Dan ini bisa ketahuan bahwa ini copy paste, asal-asalan tidak siap. Dan nilainya bisa nanti dikurangi. Ya. Ini. Nilainya bisa berkurang ya, walaupun isinya misalnya sesuai. Kemudian tidak ada nomor, penomoran halaman tidak ada. Ya, jadi harus memberikan nomor ya. Kan dasar-dasar untuk mengetik bisa kalian informasinya banyak sebenarnya di internet. Bisa insert, kemudian tag number, nomornya mau di mana ya. Seperti itu ya. Di tengah bisa, di pinggir juga bisa. Jadi ini ada nomornya, nomor halaman ya. Kemudian seperti begini, nah ini berdiri sendiri, ini apa ini? Dia ini berdiri sendiri di sini, e-commerce ini. Ya. Jadi mengetik itu juga ada seninya supaya rapi ya, supaya dibaca orang lebih enak, supaya ibu dosen ketika membaca juga senang ya karena kerapian ya. Ini menandakan bahwa mahasiswanya tidak siap, kemudian asal-asalan saja copy paste kemungkinan besar ya, kemudian mengirimkan tergesa-gesa kepada Bapak Ibu dosen. Seperti itu, jadi harus diperhatikan dengan baik, mengerjakan dengan sepenuh hati ya. Ini tidak apa namanya, tidak ketik rapi ya. Coba kita lihat, nah ini juga ini sangat tidak rapi. Ini bagaimana bisa ini HTTP begini-begini. Padahal Ibu sudah memberikan file PDF bukunya ya. Jadi tinggal dibaca di situ, kemudian dirangkum. Ini juga tidak rapi ya. Jadi mohon untuk diperbaiki atau dilihat lagi ya buat semua mahasiswa ya. Terutama yang semester awal, nanti masih akan melalui beberapa semester dengan banyak tugas dari Bapak Ibu dosen. Kemudian untuk belajar juga untuk rapi ya, lebih rapi. Ini ada perbedaan huruf ya, ini hurufnya berbeda, kemudian fontnya, ukuran hurufnya berbeda. Nah, sudah ketahuan bahwa ini copy paste. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi ingat mengetik itu yang rapi ya. Mulai dari bagian atas ya sampai dengan cara mengetik rata kiri kanan, kemudian memberikan nomor halaman. Nah, ini seperti ini tidak siap, ini asal-asalan mengerjakan. Oke.
Jadi harus diingat ya, membedakan file Word dan PDF, kemudian file JPG ya, misalnya foto-foto itu, belajar untuk itu apa sih file-file itu, perbedaannya apa, kemudian dosennya minta dikirimkan filenya apa, itu harus perhatikan. Kemudian mengetik juga harus yang rapi, harus ada penomoran, ada judul di atas, judulnya itu nama nih, nama mata kuliah, kelas, ya, kemudian nama dosennya, ya. Jadi itu rapi, kemudian perataan kiri kanan diketik dengan rapi. Kemudian yang penting adalah penamaan file. Jadi dosen sudah memberikan petunjuk, file itu diberikan nama ya, namamu, kemudian mata kuliahnya apa atau nama tugasnya, kemudian kelas kalian ya, seperti itu. Jadi harap diperhatikan. Kemudian dikirim di email dengan file yang biasa, jangan file yang tidak bisa dibuka oleh dosen ya. Misalnya dia membukanya harus membuka email lagi, file tersebut, nah itu merepotkan. Jadi dikirim file yang biasa saja. Nah, terima kasih ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video saya, kesempatan video saya kali ini ya. Semoga diperhatikan dan bermanfaat buat kalian semua ya. Sampai jumpa di